bahwa semua sumbangan-sumbangan mereka itu menghasilkan suatu landasan yang kuat, suatu fondasi untuk kita bisa benar-benar take off menjadi negara makmur, negara modern, negara sejahtera. Nah, itu yang dari hasil ini semua, dan yang saya paling merasakan adalah tentunya yang bisa dikatakan kepemimpinan dua presiden yang langsung selama ini, Pak Jokowi dan SBY. Bagaimanapun dari situlah Pak SBY presiden pertama yang dipilih direct election, dan bisa dikatakan mungkin presiden pertama yang menyelesaikan suatu masa terpilih secara utuh satu periode, dipilih lagi secara utuh satu periode. Jadi ini 10 tahun harus kita akui, ya kan? Kemudian sekarang Pak Jokowi terpilih 5 tahun satu periode, terpilih lagi, dan akan selesaikan satu periode 5 tahun. Jadi ini bisa dikatakan 10 tahun, apapun dikatakan stabilitas. Jadi bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, ya, marilah kita, saya ajak selalu, marilah kita lihat sekeliling kita. Marilah kita nonton berita tiap malam di TV. Apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Libya, di Sudan, di Yaman. Mari kita lihat apa yang terjadi di Mali, di Chad. Perang, saudara. Dan marilah kita sadar dan bersyukur bahwa akibat kearifan pemimpin-pemimpin kita selama sekian tahun, Indonesia masih seperti kita sekarang. Kita tidak dibom di ibu kota kita. Kita tidak hilang 20.000 warga negara dalam 2 bulan. 10.000 anak. Dan tiap hari dihujani. Kita tidak kehilangan rumah pekarangan kita sampai sekarang. Ini bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ini yang saya menghimbau. Marilah kita semua sadar, apapun latar belakang kita, apapun visi kita, ya kan, bahwa kita berbeda, itu biasa. Dalam demokrasi perbedaan itu biasa. Tetapi marilah kita ingat nilai-nilai inti kita. Apa yang menyatukan kita? Apa yang memisahkan kita? Banyak. Tapi kalau cari apa yang menyatukan kita. Satu, kita ingin hidup sebagai negara merdeka namanya Indonesia. Yang terdiri dari banyak suku, banyak agama, banyak bahasa lain, berbeda-beda, kita ingin hidup sebagai satu keluarga. Saya kira kalau kita sadar ini, dan kita berterima kasih bahwa dengan kearifan pemimpin-pemimpin kita, yang saya katakan kita terhindar sampai saat ini, minimal berapa, 10-20 tahun ini, kita tidak terlibat dalam suatu perang dengan bangsa lain, dengan tetap. Padahal kita punya banyak masalah teritorial. Malaysia mengklaim wilayah kita, Vietnam mengklaim sebagian, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi, nah ini baru dengan stabilitas, dengan perdamaian, baru kita bisa membangun. Intinya kita negara sangat kaya, kekayaan kita luar biasa. Ratusan tahun sudah diperes, sudah diisep kekayaan kita, masih seperti ini. Dan strategi ke depan, kenapa saya menyatu luar biasa dengan Pak Jokowi, karena bukan karena chemistry apa kita bekas pesaing, tapi tidak, karena visi beliau adalah sama dengan visi saya. Indonesia harus makmur, kekayaan kita harus di tangan kita sendiri, harus kita olah, dan kita tidak boleh izinkan Indonesia diambil kekayaannya terus
dengan tidak ada nilai tambah untuk rakyat kita. Berarti hilirisasi adalah kunci, salah satu kunci utama dari kemakmuran anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini misi saya, ini perjuangan saya, dan inti daripada strategi pembangunan saya adalah itu.